Hai anak-anak di seluruh penjuru Nusantara. Senang sekali bertemu dengan kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, bersama dengan Pak Guru Rudi Sapan dari SMP YPPK Bonaventura Sentani. Hari ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bab 5 dengan judul materi mewarisi nilai-nilai luhur dalam puisi rakyat. Kita akan mengupas apa itu puisi rakyat, pembagiannya, strukturnya, dan banyak lagi hal yang lain. Yuk kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Selamat datang di Rumah Bahasa Indonesia, anak-anak hebat seluruh Nusantara yang Pak Guru banggakan. Di depan tadi kita sudah perkenalan dan kita akan langsung masuk saja ke materi. Materinya adalah tentang mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Kompetensi dasar yang akan kita tempuh pada pertemuan kali ini, yang pertama untuk pengetahuan, mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 3.10 menelaah struktur dan kebahasan puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Untuk kompetensi dasar keterampilan, ada 2 poin juga yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama 4.9 menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Dan yang kedua atau 4.10 mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur rima dan penggunaan bahasa. Baik anak-anak, kita akan langsung kepada materinya. Jadi puisi rakyat yang akan kita bahas kali ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama pantun, yang kedua gurindam, dan yang ketiga syair. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pantun. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, pantun adalah sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Artinya apa? Pantun ini adalah suatu ucapan yang dikeluarkan atau diucapkan pada saat-saat tertentu. Misalnya pada saat acara lamaran di suku Betawi atau pada saat memberikan nasihat. Dan perlu anak-anak ketahui, pantun ini berasal dari tanah Sumatera, asal-muasalnya ya. Secara etimologis, banyak jenis-jenis pantun. Ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, ada pantun duka cita, ada pantun agama. Ini adalah contoh pantun jenaka. Indah nian sinar mentari, purnama datang tak berbelah, melihat orang malas berlari, ternyata sandal tinggi sebelah. Yang di bawah ini adalah contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Semarang, bawa bandeng tanpa duri. Belajar mulai sekarang untuk hidup kemudian hari. Nah, perhatikan anak-anak, perhatikan di pantun jenaka ini. Indah nian sinar mentari. Di dalam pantun ini disebut dengan larik. Kalau di bahasa Indonesia ini disebut dengan baris ya. Kalau di kebahasaan. Karena di bahasa Indonesia itu kan ada kebahasaan dan ada kesastraan. Kemudian yang larik kedua atau baris kedua yang ini. Purnama datang tak berbelah. Perhatikan anak-anak. Indah nian sinar mentari, purnama datang tak berbelah. Baris pertama atau larik pertama dan larik kedua ini dalam pantun disebut dengan sampiran. Nah, perhatikan baris ketiga atau lari ketiga. Melihat orang malas berlari, ternyata sandal tinggi sebelah. Perhatikan, baris ketiga dan keempat ini disebut dengan isi dari pantun. Nah, perhatikan anak-anak. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Antara sampiran dengan isi tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi kalau kita membuat pantun, sebuah pantun, cara membuat pantun yang mudah karena beberapa kali Pak Guru mendapatkan banyak pertanyaan. Bagaimana tips membuat pantun yang praktis? Nah, membuat pantun yang praktis kalian buat dulu dari isinya, bukan dari sampirannya. Paham? Jadi sekali lagi, kalau membuat pantun, buatlah dulu isinya. Setelah itu baru buat sampirannya. Nah, sampirannya ini bisa kalian ambil dari lingkungan alam, bisa diambil dari lingkungan sekitar, bisa diambil juga dari keadaan di mana Anda berada. Misalnya, Anda berada di rumah, bisa mengambil sampiran itu sesuatu yang ada di rumah. Bisa juga di pasar.
Makanya itu sering ada sampiran yang berbunyi jalan-jalan ke pasar. Jangan lupa membeli buah misalnya. Yang penting isinya dulu Anda buat, maka sampirannya itu mengikut. Demikian juga dengan pantun nasihat ini. Jalan-jalan ke Semarang, bawa bandeng tanpa duri, belajar mulai sekarang untuk hidup di kemudian hari. Kemudian tadi Pak Guru katakan selain pantun jenaka, pantun nasihat juga ada pantun duka cita, ya. Contohnya ini, beras miskin disebut raskin, ia mendapat tak semua. Aku ini anak miskin, harta benda tak kupunya. Selain pantun duka cita juga ada pantun agama. Misalnya seperti ini, contohnya. Minum susu di pagi hari, tambah nikmat, tambah coklat. Pandai-pandai membawa diri, siapa tahu kiamat sudah dekat. Yang Pak Guru sebutkan ini merupakan ciri-ciri dari pantun. Selain itu, ciri pantun yang lain, setiap pantun itu berpola ABAB. Perhatikan, contoh seperti ini, pantun duka cita. Ini kan huruf N, ini huruf A. Nah, baris ketiga huruf N lagi, sama kan dengan baris pertama atau larik pertama. Kemudian larik kedua itu sama dengan larik keempat. Oleh sebab itu disebut berpola ABAB. Perhatikan pantun agama, sama kan? Ini I, ini T, ini I, ini T. Artinya dia menggunakan atau berpola ABAB. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Selain ciri yang Pak Guru sudah sebutkan itu, masih ada beberapa ciri yang lain. Dan itu secara langsung tadi Pak Guru sudah sebutkan. Jadi Pak Guru akan ulangi untuk memperjelas ya. Ciri-ciri pantun terdiri atas 4 baris atau larik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap baris itu minimal 8 sampai 12 suku kata. Ciri berikut, rima akhir atau pola atau rumus dari pantun tadi Pak Guru sudah sampaikan adalah ABAB. Perhatikan ini. NA. Berarti polanya kan ABAB kan? Ini IT. Berarti kan polanya ABAB. Baik. Yang berikutnya lagi. Ciri berikut. Baris pertama dan kedua. Yang ini perhatikan. Ini disebut dengan sampiran. Dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ciri-cirinya? Kita akan melangkah ke jenis puisi lama berikutnya, yaitu gurindam. Anak-anak hebat di seluruh Nusantara sama dengan pantun yang merupakan salah satu aset atau kekayaan kita, gurindam pun bagian dari puisi lama. Tetapi perlu anak-anak ketahui, asal muasal gurindam, kita akan belajar tentang asal dan pengertian. Kemudian kita akan belajar tentang ciri gurindam seperti apa dan contoh gurindam. Nah anak-anak, gurindam ini adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam itu berasal dari bahasa India ya. Namanya kirindam. Pak Guru ulangi, kirindam. Artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam ini syarat dengan nilai agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu itu sangat penting dalam norma dalam kehidupan. Seperti apa gurindam sebenarnya? Gurindam ini merupakan puisi lama yang berasal dari tanah Sumatera atau Melayu dulunya ya. Dan merupakan warisan budaya. Kita harus tahu ciri-ciri gurindam sebelum kita membuat contoh gurindam. Ciri-ciri gurindam itu yang pertama terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Artinya dalam 1 gurindam itu terdiri atas 2 baris saja. Hitungan kalau di pantun 1 bait itu terdiri atas 4 baris atau 4 larik. Tapi kalau dalam gurindam 1 bait hanya terdiri atas 2 baris. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima atau berpola atau memiliki rumus A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu ya. Yang keempat, ciri berikutnya, gurindam ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya antara baris pertama dan baris kedua itu harus saling connect. Beda dengan pantun. Kalau pantun antara sampiran dengan isi tidak ada hubungannya. Tapi kalau gurindam itu harus ada satu kesatuan yang utuh. Mengerti ya? Kemudian yang berikutnya, baris pertama itu berisikan persoalan atau perjanjian atau masalah, boleh ya. Nanti di baris kedua baru berisi jawaban dari
masalah atau soal atau perjanjian di atas. Nanti kita akan lihat di contohnya. Dan yang terakhir, isi gurindam ini sama dengan pantun. Bisa berupa nasihat, bisa berupa filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, seperti itu. Mari kita perhatikan atau kita lihat contoh gurindam. Di layar tidak kelihatan tapi Pak Guru akan bacakan contoh gurindam. Baris pertama, jika hendak mengenal orang yang baik perangai. Baris kedua, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Pak Guru ulangi, jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada bercampur dengan orang ramai. Perhatikan sesuai dengan ciri-cirinya. Menggunakan pola AA. Nah, tadi itu diakhiri dengan huruf apa? Perangai, berarti huruf I. Dan yang baris kedua diakhiri dengan huruf I juga pada kata ramai. Contoh yang lain. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan sahabat diakhiri dengan huruf T. Baris yang kedua, yang boleh dijadikan obat diakhiri juga huruf T. Berarti polanya sama. Bisa dimengerti ya anak-anak sampai di sini? Baik. Sampai di sini Pak Guru harap kalian sudah mengerti dan kita akan beranjak ke syair. Yang dibahas di syair ini adalah asal dan pengertian syair, kemudian ciri-ciri syair, dan contoh syair. Anak-anak, syair adalah salah satu puisi lama. Sama dengan gurindam dan pantun. Namun syair ini itu berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara atau Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair ini mengalami banyak perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Banyak sekali syair yang sudah diciptakan dan kebanyakan itu syair ini diciptakan oleh pengarang atau pujangga dari tanah Melayu. Dan yang paling terkenal itu namanya Hamzah Fansuri. Nanti kita akan lihat bersama-sama hasil karyanya. Untuk saat ini kita akan perhatikan dulu contohnya. Contoh dari syair. Contoh syair. Pak Guru akan bacakan salah satu syair yang diciptakan oleh Hamzah Fansuri. Yang sebelumnya Pak Guru tadi sudah katakan di depan. Begini syairnya. Judulnya Syair Perahu. Inilah gerangan suatu madah. Mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikad diperbetuli sudah. Pak Guru bacakan dulu satu bait. Nah, supaya dari satu bait ini kita akan belajar ciri-ciri syair tadi. Nah, perhatikan anak-anak. Ciri-ciri syair dari bait yang Pak Guru baru bacakan. Yang pertama perhatikan. Terdiri atas 4 baris. Jadi sekali lagi. Terdiri atas 4 baris. Berarti sama dengan apa? Pantun. Bagus. Jadi dalam setiap bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama. Ini ciri kedua ya. Yang kedua. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Itu semuanya merupakan isi. Beda dengan pantun. Kalau pantun, baris pertama dan kedua adalah sampiran yang tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Tetapi dalam syair, baris pertama sampai baris keempat, semuanya itu saling keterikatan. Jadi ada hubungannya baris pertama sampai baris keempat dan semuanya itu adalah isi. Itu ciri syair yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, setiap baris dalam syair terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Jadi di dalam syair terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, bersajak A, 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 A. Kalau di pantun, sajaknya apa tadi? A, B, A, B. Tapi kalau di syair, bersajak A, 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 A. Seperti yang sudah Pak Guru bacakan. Kemudian ciri keempat, semua baris adalah isi. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan ciri yang terakhir dari syair, bahasa yang digunakan itu biasanya merupakan bahasa kiasan. Pak Guru akan bacakan lagi contohnya, contoh syair. Kali ini di bait
kedua. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Nah, perhatikan. Bisa dirasakan setiap akhir dari baris diakhiri dengan huruf U. Dirimu, hidupmu lagi diulangi, kemudian hidupmu lagi diulangi di baris yang keempat. Masih mau dengarkan syair? Ya, Pak Guru akan bacakan yang bait ketiganya. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Hurufnya menggunakan huruf apa? Bagus, huruf N. Budiman, pedoman, kerjakan, insan. Bagus. Sampai di sini penjelasan Pak Guru tentang pantun, gurindam, dan syair. Apakah kalian sudah mengerti? Pak Guru harap kalian mengerti dengan penjelasan Pak Guru pada pertemuan kali ini. Dan harapan Pak Guru, apabila kalian belum mengerti, kalian boleh menanyakan lagi kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah kalian masing-masing. Demikian pertemuan kita kali ini, dan sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru akan menyampaikan sebuah pantun dari Papua. Pulau Papua indah dan nan elok tapi penuh misteri. Burung cendrawasih cantik tiada banding. Pelajaran kita sudahi sampai di sini. Besok kita bertemu lagi kalau umur panjang. Demikian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. 3M itu tetap dipatuhi. Salam sehat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menarik bukan? Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Untuk mendukung channel ini, mohon anak-anak bisa like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatian. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang.